Topik pertemuan untuk hari ini adalah transportasi logistik. Jadi mungkin banyak di antara mahasiswa ya baru pertama kali mendengarkan istilah transportasi logistik. Padahal ini sudah hal yang biasa Anda amati, termasuk juga di kota Denpasar. Sebelum kita menyimak lebih jauh terkait transportasi logistik, coba Anda bayangkan ya, bagaimana produk-produk berikut ini sampai ke tangan pelanggan, ya, termasuk sampai ke tangan Anda ya. Misalnya kebutuhan pokok gula pasir, sabun cuci, roti kaleng, minyak goreng, air mineral, dan sebagainya. Jadi Anda tinggal membelinya di swalayan, kemudian bagaimana kemudian dari swalayan ini, dari mana dia memperoleh barang tersebut. Kemudian barang tersebut diperoleh dari Jawa, bagaimana proses distribusinya dari Jawa. Kemudian dari Jawa itu apakah dia produsen langsung ataukah dia pabriknya. Kemudian kalau dia pabrik tentu dia akan mencari bahan bakunya dari produsen. Nah, bagaimana kemudian produsennya ini mendistribusikan ke pabrik? Nah, itulah antara lain merupakan bagian dari transportasi logistik. Jadi pertanyaan-pertanyaannya seperti tadi ya, siapa yang mendistribusikan? Jadi sampai akhirnya produk-produk rumah tangga tersebut sampai ke tangan kita. Jadi bagaimana proses distribusinya? Beberapa eselon atau tingkatan dari sistem distribusinya. Di mana titik awal distribusinya, kemudian sampai ke titik akhir. Jadi titik awal itu di produsennya, kemudian titik akhirnya itu sendiri adalah di konsumen. Lalu apa moda transportasinya? Sehingga ketika kita bayangkan misalnya Indomie goreng misalnya. Jadi Indomie dikirim ke seluruh Indonesia. Lalu kebutuhan untuk di Bali itu berapa kebutuhannya? Berarti harus ada hitung-hitungan kebutuhannya dulu. Kemudian kebutuhannya itu kira-kira time frame atau kerangka waktunya itu untuk berapa lama? Setiap berapa bulan harus dikirimkan mie goreng itu dari Jawa dan kebutuhannya berapa? Lalu apa moda transportasi yang digunakan? Nah, jadi ini antara lain pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan transportasi logistik. Terus bagaimana strategi distribusinya? Apakah dari Jawa langsung kemana? Apakah ke terminal barang dulu, kemudian menuju ke pergudangan dulu, dari gudang baru kemudian didistribusikan kembali ke distributor, kemudian ke swalayan ataupun ke toko ataupun warung dan sebagainya. Berapa service level yang ingin dicapai? Jadi ini kualitas layanan, tingkat pelayanan yang ingin dicapai itu seberapa? Kecepatan daripada distribusinya barang tersebut seberapa lama atau seberapa cepat yang diinginkan. Dan bagaimana kualitas produk yang diharapkan ketika dia sampai di konsumen. Apalagi kalau kita bayangkan produk itu berupa bahan-bahan yang mudah membusuk misalnya. Misalnya apel ya. Apel yang diimpor misalnya dari Cina. Jadi ketika apel itu diimpor dari Cina, sampai akhirnya ke swalayan, kita beli di swalayan, bagaimana sih proses distribusi? Jadi tentu akan berbeda-beda ya service level yang diharapkan sesuai dengan jenis barangnya. Jadi semakin berharga barang tersebut, maka service level yang diharapkan tentu akan semakin tinggi. Jadi ini merupakan satu rangkaian sistem logistik ya. Mulai dari flow of goods. Ya, jadi ini adalah aliran dari barang dari produsen sampai ke konsumen. Kemudian tanda panah ke kiri ini adalah flow of information. Itu ada kebutuhan dari konsumen, kemudian dari toko, dari distributor menginformasikan kami membutuhkan barang sekian, maka dari pihak pabrik juga akan menginformasikan kami membutuhkan produksi
dari bahan sekian, selanjutnya adalah menginformasikan ke produsennya. Jadi kami membutuhkan bahan-bahan dengan volume sekian. Sehingga ini merupakan aliran yang timbal balik. Jadi pihak produsen, kemudian pihak pabrik itu akan memerlukan informasi dari konsumen. Demikian juga kemudian aliran barangnya adalah dari produsen ke pabrik sampai akhirnya ke konsumen. Sehingga untuk melayani pergerakan barang dari produsen sampai ke konsumen, kemudian sistem informasi dari konsumen terkait kebutuhan sampai ke produsen, ini diperlukan adanya manajemen logistik. Jadi logistik manajemen, part of supply chain process that plans, implements, and control the efficient, effective flow and storage of goods, service, and related information from the point of origin to the point of consumption in order to meet customer requirement. Jadi kebutuhan untuk distribusi ini merupakan manajemen logistik, ini merupakan bagian dari proses supply chain. Apa itu supply chain? Adalah rantai pasok. Jadi seperti tadi ya, rantai pasok ke logistik. Di mana manajemen logistik ini di dalamnya berisi perencanaan. Jadi bagaimana merencanakan termasuk juga kebutuhan barang. Kemana harus didistribusikan. Jadi seperti sederhananya tadi Indomie ya. Indomie ini harus didistribusikan dari Jawa ke seluruh wilayah di Indonesia, bahkan ke luar negeri. Bagaimana cara mendistribusikannya? Itu harus dilakukan bagian dari manajemen logistik, yaitu pada kegiatan plans, perencanaan ini. Ketika perencanaan sudah dibuat, selanjutnya adalah pelaksanaan implementasi. Kemudian setelah dilakukan pelaksanaan, baru dilakukan pengontrolan atau pengendalian efisiensi dan efektivitasnya. Sejauh mana sistem distribusi itu apakah sudah dilakukan secara efisien dan efektif. Jadi ingin misalnya mengirimkan Indomie, lalu moda apa yang harus digunakan? Apakah menggunakan jalur darat ataukah jalur laut? Jalur darat itu yang digunakan apa? Jadi jalur udara juga ya termasuk ya. Jalur udara, kemudian jalur laut, jalur darat. Ketika mengirim Indomie jalur udara ini terlalu kemahalan biaya dibandingkan dengan nilai value barang. Kemudian apakah mengirimkannya melalui kereta api? Apakah di daerah yang akan dilayani sudah ada kereta api atau belum? Jadi apakah kemudian pengirimannya ketika belum ada kereta api melalui truk? Kemudian apakah pengirimannya nanti melalui jalur laut? Jadi seperti misalnya kalau dari Jawa ke Bali mungkin lebih efisien dan efektif menggunakan truk barang. Tetapi ketika dari Jawa ke misalnya pulau-pulau yang jauh di timur ya, misalnya Irian Jaya, Pulau Irian. Kalau menggunakan jalur darat, ini kapan sampainya ya akan memerlukan waktu yang lama untuk sampai. Sehingga akan dikirimkan misalnya melalui jalur laut. Kemudian bagaimana penyimpanannya ketika barang itu akan dikirimkan, berapa lama juga produk itu tahan ya, karena produk juga memiliki daya tahan ya, seperti makanan tentu ada masa kadaluarsanya. Berapa lama harus disimpan, bagaimana sistem penyimpanan di lokasi tempat pengiriman, dan di lokasi ketika sampai di tempat penerimaan atau tujuan. Bagaimana cara menyimpannya? Nah, kita sudah sering mendengarkan ya isu, seperti misalnya pengiriman apel ya. Apel dari Cina menuju ke Bali misalnya. Bagaimana proses pengirimannya supaya apel itu tidak cepat membusuk? Tentu di sana juga diperlukan proses-proses untuk menjaga kualitas apel itu tidak cepat membusuk sehingga tiba di tempat tujuan sampai pada waktunya sehingga belum waktunya membusuk. Kemudian juga
bagaimana kemudian sistem informasi yang diperlukan. Jadi intinya adalah manajemen logistik ini adalah untuk memenuhi kepuasan pelanggan atau customer. Demikian juga ketika kenapa produk Indonesia sulit bersaing di pasaran dunia misalnya. Jadi kita selalu kalah bersaing. Kalau bersaing misalnya dari Cina ya, produk-produk yang sama ya, produk yang kita ekspor ke Cina sampai di Cina, apa yang sampai di Amerika ya, misalnya Cina juga mengekspor ke Amerika, Indonesia juga mengekspor ke Amerika produk yang sama, entah misalnya ikan tuna atau apa. Sampai di tempat tujuan, oleh penerima itu apa yang diharapkan? Yaitu kecepatan. Bagaimana kita bersaing dari segi kecepatan? Biaya, bagaimana kita bisa bersaing dari segi biaya? Kemudian kualitas, bagaimana ikan tuna yang kita kirim sampai di Amerika tepat waktu dengan kualitas yang masih baik. Nah ini kita bersaingnya sudah antar negara, sehingga manajemen logistik ini bisa kita lihat sangat diperlukan ya untuk keperluan impor, ekspor. Disitulah yang seringkali kita kalah ya dari negara-negara lainnya di bidang manajemen logistiknya. Nah, ini adalah gambaran dari aliran logistik. Jadi, ini adalah pabrik ya, pabrik, kemudian pabrik ini memerlukan berbagai bahan baku. Jadi, untuk membuat satu produk, pabrik ini akan memerlukan berbagai bahan baku. Jadi, kalau dia produk makanan, tentu bahan-bahan baku makanan, termasuk juga bahan baku untuk kemasannya. Nah, dari produsen ini tentu akan mengirimkan berbagai produk yang dibutuhkan itu ke pabrik. Nah, di sini sudah mulai transportasi logistiknya. Sehingga nantinya misalnya perusahaan Indomie ataukah misalnya semen atau produk-produk lainnya, mereka tidak mesti, jadi belum tentu memiliki sendiri transportasi logistik. Lebih baik mereka menyewa. Jadi ada khusus nanti perusahaan-perusahaan transportasi logistik ya, seperti misalnya Lorena misalnya. Jadi Lorena menyediakan transportasi logistik. Kenapa mereka tidak bisa lakukan sendiri? Jadi karena mereka hitung-hitungan efektif dan efisiennya. Apalagi kalau melalui jalur laut. Jalur laut dengan produksi yang sedikit kapasitasnya, tentu ini akan biayanya menjadi tinggi. Nah, disinilah antara lain diperlukan pengelolaan atau manajemen daripada distribusi barang atau logistik ini, mulai dari pemilihan carrier-nya. Jadi dari supplier atau produsen, ini carrier-nya, alat transportasinya, inilah yang adanya jasa-jasa transportasi logistik. Kemudian manufacturer, pabrik, dari pabrik kembali menuju ke distributor, itu akan memerlukan carrier-nya lagi. Jadi memerlukan alat transportasinya. Selanjutnya dari distributor, kemudian akan mendistribusikan kepada customer. Nah, apa yang tingkatan terendah dari customer-nya? Nanti di sini tentu ada swalayan, kemudian ada toko, ada warung, dan sebagainya. Bagaimana kemudian dari distributor ini mengirimkannya ke lokasi-lokasi customer tadi? Nah, apa yang dibutuhkan sebagai input di dalam logistik ini? Yang pertama, natural resources, jadi sumber daya alam seperti tadi ya, yang akan nantinya diproduksi dari pabrik-pabrik tadi. Diperlukan juga human resources, jadi sumber daya manusianya. Nah, disinilah seperti halnya di Singapura ya, Nanyang University itu khusus memiliki satu fakultas terkait dengan manajemen logistik. Jadi ada fakultas manajemen logistik. Karena keunggulan Singapura itu adalah dari manajemen logistiknya. Dia menjadi hub ya, hub internasional, hub utama dari Eropa, Amerika menuju ke Asia dan sebaliknya. Jadi kalau kita lihat Singapura kan negaranya kecil ya, hanya sepertiga dari Pulau Bali.
Tapi kok bisa kaya seperti itu? Dari mana mereka tidak punya sumber daya alam? Antara lain adalah dari kemampuan manajemen logistiknya, sehingga mereka kembangkan secara intensif, termasuk juga pendidikan terkait manajemen logistik. Kemudian input lainnya financial resources, jadi sumber daya keuangan, information resources, sumber daya terkait informasi. Manajemen actionnya meliputi planning, implementation, and control, seperti tadi ya, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Apa saja yang menjadi aktivitas dari logistik adalah manajemen logistik ini adalah mengelola arus pengiriman barang dari supplier sampai ke customer. Untuk mengelola itu apa saja yang diperlukan? Ini ada paling tidak 13 item ya yang diperlukan. Artinya ini merupakan kebutuhan juga sumber daya manusia yang cukup tinggi ya, sehingga memang diperlukan adanya pendidikan khusus terkait dengan aktivitas logistik. Jadi yang diperlukan yang pertama customer service. Yang kedua adalah demand forecasting, jadi tenaga yang mampu untuk mengestimasi demand-nya. Kemudian yang ketiga inventory management, jadi pengelolaan inventarisasinya, bagaimana cara pencatatan dan sebagainya. Kemudian logistic communication, jadi komunikasi baik antara consumer, kemudian dengan pihak pabrik dan pihak produsennya. Kemudian material handling, bagaimana cara penanganan dari barang yang akan dikirim. Cara pengepakannya, dikirimnya itu apakah dia merupakan barang yang cepat rusak atau tidak, tentu material handlingnya itu akan diperlukan. Terlebih lagi dengan musim virus ya, pandemi ini, bagaimana material handling dari import dari Cina ke Indonesia? Bagaimana menghandlenya? Apakah diperlukan penyemprotan disinfektan dan sebagainya? Kemudian order processing, kemudian bagaimana untuk proses-proses pemesanannya. Packaging, bagaimana cara pengepakannya. Kalau dia dikirim lewat laut, apakah dia menggunakan kontainer? Kalau dia dikirim lewat darat, apakah menggunakan truk yang mana mau digunakan? Truk kontainer ataukah truk gandeng atau truk yang lain? Kemudian parts and service support, jadi pendukung untuk layanan. Kemudian plant and warehouse site selection, jadi termasuk nantinya adalah penempatan pergudangannya itu di mana, bagaimana strategi penempatan gudang. Kemudian procurement pengadaannya, reverse logistik, kemudian adalah kebutuhan informasi terkait ke logistik yang diperlukan dari konsumen. Yang ke-12 traffic and transportation, jadi bagaimana transportasi, kemudian pengaturan lalu lintas angkutan logistiknya yang diperlukan. Yang ke-13 warehousing and storage, jadi ini adalah penyimpanannya. Apakah perlu membuat gudang sendiri ataukah cukup menyewa gudang? Kemudian di mana disediakan gudang? Apakah di terminal barang ataukah masing-masing perusahaan, misalnya distributor Indomie harus menyiapkan gudang sendiri atau bisa menyewa di terminal barang? Jadi output dari logistik ini adalah competitive advantage, keuntungan kompetisinya, kemudian time and place utility-nya terkait dengan layanan waktunya, kemudian efficient movement-nya, pergerakan yang efisiennya, kemudian juga terkait dengan aset-asetnya. Supply chain, the global network used to deliver product and service from raw material to end customer. Jadi sama seperti tadi ya, bagaimana kalau kita lihat supply chain itu ada level regional, adalah dari Bali ya, barang yang sudah di Bali, bagaimana mendistribusikannya ke kabupaten kota sampai ke desa-desa. Kemudian supply chain yang tingkat nasional, jadi bagaimana mendistribusikannya antar wilayah, antar provinsi di Indonesia.
supply chain internasional, jadi bagaimana mendistribusikan antar negara. Supply chain management is integration of key business process from end user through original supplier that provide product service information that add value for customer and other stakeholder. Jadi nanti pengelolaan dari supply chain atau rantai pasok ini itu akan membutuhkan tenaga-tenaga profesional sehingga bisa dipercaya baik oleh customer maupun oleh pihak produsennya. Jadi ini adalah jaringan ya, jaringan baik internasional, nasional, antar negara. Jadi bagaimana kemudian distribusi mulai raw material, sama seperti halnya mobil ya. Produk misalnya mobil itu bahan bakunya dari Indonesia. Jadi bagaimana kemudian suplai bahan bakunya itu dari Indonesia. Indonesia kemudian dikirim ke pabrikan, ya pabrikannya entah di Jepang misalnya yang memproduksi kendaraan. Kemudian setelah dia diproduksi oleh pabrik itu akan didistribusikan. Nah, kemudian bagaimana cara mendistribusikan? Jadi ini adalah supply chain untuk level internasional. Transportation, movement of raw material and finished good to consumer. Jadi kebutuhan carrier atau layanan transportasinya adalah untuk pergerakan raw material ya. Jadi sumber bahan bakunya tadi dari produsen sumber-sumber tempat lokasi bahan baku sampai akhirnya ke pabrik. Misalnya kayu dari Kalimantan kemudian ke Jawa dulu, dari Jawa diolah baru setelah menjadi barang baru didistribusikan ke daerah lain sampai menjadi finished good, jadi sudah menjadi barang jadi yang siap dikirim ke konsumen. Lalu moda transportasi apa yang digunakan? Apakah pesawat udara, apakah kereta api, apakah truk, ataukah kapal laut? Jadi tentu terkait juga dengan nilai barang yang akan dikirim. Jadi mana yang akan lebih efektif, mana yang akan lebih efisien. Logistik insure. Jadi logistik ini menjamin bahwa the right product, jadi produk yang tepat benar yang disampaikan oleh pemberi jasa layanan sampai ke konsumen. Right quantity, jadi volumenya itu yang benar sesuai pesanan. Dan sampai orang memesannya misalnya 100 ton, datangnya hanya 10 ton. Atau bahkan kelebihan ya, mesannya 100 ton, datangnya 200 ton, jadi harus mengembalikan. Sehingga harus ada jaminan right quantity, karena ini adalah kuantitas yang begitu besar, bisa jadi juga akan terjadi salah perhitungan, salah pengiriman. Nah ini yang harus diperhatikan. Right condition, jadi kondisinya itu harus tepat sesuai dengan harapan dari konsumen. Jangan sampai barang yang begitu tiba sudah busuk sampai di konsumen. Ini bukan right condition. Kemudian barang yang tiba tahu-tahu tergores. Jadi ini kan mengecewakan juga konsumen. Delivered to right customer. Jadi misalnya kalau Anda membeli barang ya Tokopedia atau lainnya, tentu Anda juga kadang-kadang diperlukan bukti-bukti foto dan sebagainya. Jangan sampai barang itu dikirimkan ke customer yang salah. Nah, itu hanya contoh saja. Right place, jadi baik pengirimannya itu adalah ke tempat yang tepat. Jadi jangan sampai nyasar ya. Kemudian right time, jadi pengirimannya pada waktu yang tepat, misalnya sesuai janjinya. Janjinya akan sampai 2 hari, jadi tepat 2 hari. Right cost, ya biayanya juga yang sesuai dengan jenis barang yang akan dikirim. Jangan sampai barang yang dikirim itu value barangnya itu tidak terlalu tinggi, tetapi mengirimkannya menggunakan pesawat udara. Jadi ini tidak right cost ya. Peranan transportasi itu di mana? Jadi transportasi berperan di dalam perencanaan, penjadwalan, pengendalian aktivitas yang berkaitan dengan moda, vendor, dan pemindahan persediaan masuk keluar satu organisasi. Jadi misalnya Anda ingin mengirimkan
dari gudang ya, gudang rokok ataukah gudang Indomie atau gudang lainnya di Denpasar ataukah produk-produk lainnya, semen dan sebagainya, akan berikan informasi dari gudang, akan berikan informasi bahwa persediaan sudah menipis, kami akan membutuhkan pengiriman Indomie misalnya. Makanya mereka akan mengontak kemudian jasa layanan transportasi logistik. Tolong ambilkan barang sejumlah sekian, mengirimkan di sini, dan seterusnya. Fungsi dasar manajemen transportasi dan logistik yang pertama melakukan segmentasi dan menentukan target service level. Yang kedua menentukan mode transportasi yang digunakan ya, seperti tadi, apakah pesawat udara, kereta api, kemudian truk, atau transportasi laut. Melakukan konsolidasi informasi dan pengiriman. Kemudian yang keempat melakukan penjadwalan dan penentuan rute pengiriman. Yang kelima memberikan pelayanan nilai tambah. Nah, ini juga penjadwalan dan penentuan rute pengiriman ini juga tidak mudah ya. Jadi misalnya pengiriman ke Bali yang mengorder itu baru satu gudang. Kalau dikirim sekarang truknya banyak yang kosong, sehingga dia akan menjadwalkan. Sehingga pengiriman itu cenderung dia akan terjadwal. Jadi kalau orang ingin misalnya mengirim produk dari Jawa ke Bali, tentu dengan mengikuti jadwal tersebut, maka pengiriman bisa dilakukan tepat waktu. Jadi tidak menunggu penuh dulu, baru kemudian dikirim. Pelayanan nilai tambah, jadi kadang-kadang ya juga diberikan asuransi terhadap barang yang dikirim. Menyimpan persediaan, jadi sistem pergudangannya. Ini akan disimpan bagaimana, apakah yang disimpan itu adalah barang yang cepat rusak atau tidak, apakah akan memerlukan freezer ataukah tidak, untuk barang-barang yang cepat busuk misalnya. Kemudian yang ketujuh menangani pengembalian. Jadi kalau salah pengiriman, kemudian customer tidak puas dengan barang yang dikirim karena rusak dan sebagainya, lalu siapa yang mengembalikan barang tersebut? Jadi ini kesalahannya kemudian di mana? Itu ini akan ditelusuri. Sehingga harus ada juga proses menangani pengembalian. Dampak perbaikan sistem transportasi. Jadi misalnya ya, dulu ada disparitas harga antar pulau seperti ekstrimnya, misalnya di Irian Jaya. Jadi harga barang itu selalu lebih mahal di sana. Kenapa? Karena biaya transportasinya yang besar dari Jawa sampai ke Irian Jaya. Sehingga diperlukan ada sistem perbaikan transportasi. Itu sebabnya pemerintah kemudian mengembangkan tol laut. Jadi tol laut itu langsung ke Irian Jaya pengirimannya, sehingga diharapkan biaya pengiriman lebih mudah, sehingga harga barang juga menjadi lebih mudah, bisa ditekan. Meningkatkan daya saing usaha, jangkauan pelayanan lebih banyak, kualitas pelayanan yang lebih baik. Termasuk juga ya strategi pemerintah kenapa mengembangkan jalan-jalan tol. Ini antara lain karena pemerintah belajar dari negara-negara tetangga kita ya, seperti Malaysia, Cina, dan sebagainya. Mereka begitu pesat perkembangan ekonominya karena apa? Ternyata mereka mengembangkan besar-besaran sistem infrastruktur transportasi. Sehingga ketika transportasinya menjadi lebih cepat, lebih murah, maka juga perekonomiannya menjadi meningkat. Yang kedua adalah penghematan ongkos transportasi sehingga dapat menekan harga jual produk. Jadi demikian juga kenapa pemerintah membangun pelabuhan Sanur, ya. Kemudian mengintensifkan layanan kapal ya, dari Sanur kemudian ke Nusa Penida, dari Padang Bayi ke Nusa Penida, dari Kusambo ke Nusa Penida. Ini antara lain juga untuk menekan harga jual produk di Nusa Penida. Tujuan transportasi adalah untuk membawa bahan dan barang. Kemudian yang kedua, untuk menyediakan penyimpanan sementara di gudang persediaan atau transit dengan biaya minimal, waktu yang minimal, kemudian kebutuhan biaya yang minimal, degradasi lingkungan juga seminimal mungkin.
Nah, jadi ini perlu kita juga merencanakan bagaimana pengembangan transportasi logistik di Provinsi Bali dengan tujuan-tujuan tersebut. Pergerakan satu produk, ya, penggunaan waktu yang efisien, bagaimana supaya antara terjadi win-win solution, ya, antara biaya dengan efisiensi waktu. Naik pesawat memang lebih cepat, tetapi biayanya mahal. Jadi ini juga diperlukan untuk evaluasi efisiensi trade-off biaya transportasi dan biaya persediaan. Efisiensi penggunaan uang. Jadi ini kita harus hitung-hitungan dulu, ya, terkait dengan pengirimannya, biaya kendaraan yang diperlukan, biaya supir. Jadi Anda sudah mempelajari perhitungan biaya operasional kendaraan. Jadi kita juga nanti bisa menghitung kira-kira biaya kendaraan, biaya supir, biaya operasional kendaraan, biaya umum dan administrasi, biaya keamanan dan asuransi yang diperlukan, itu berapa besar. Termasuk juga ketika misalnya contohnya mendistribusikan barang, ya, dari Surabaya ke Lombok. Nah, sekarang sudah ada jalur tol laut Surabaya-Lombok. Sehingga pihak distributor maupun transportasi logistik dia akan berpikir mana lebih baik mengirim barang dari Jawa ke Lombok lewat jalur darat ataukah lewat jalur tol laut. Nah, jadi inilah yang nanti akan mempengaruhi biaya-biaya tadi. Minimasi bahaya terhadap lingkungan. Jadi jangan sampai juga barang-barang yang dikirimkan, kemudian sistem daripada transportasi yang dipilih itu menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Kemudian tempat penyimpanan, ya, sementara pergudangan itu bisa bersifat penyimpanan jangka pendek untuk barang-barang yang cepat rusak tadi, tentu tidak boleh disimpan lama. Kemudian fasilitas penyimpanan yang sudah penuh. Kemudian bagaimana kalau fasilitas penyimpanannya sudah penuh, misalnya di terminal barang, luas lahannya terbatas, gudangnya terbatas, ketika dia penuh, lalu bagaimana jalan keluar? Kemudian terjadi perubahan tujuan, jadi hanya dia sebagai titik transfer saja. Jadi disimpan sementara di gudang terminal barang, dari terminal barang kemudian dikirimkan lagi ke tempat tujuan. Siapa saja stakeholder transportasi yang terkait? Ya, mulai dari pengirim atau shipper, kemudian penerima barang, kemudian armada pengangkut carrier-nya, pemerintah, kemudian juga publik. Moda transportasi yang dapat digunakan secara umum dibedakan atas kereta api, transportasi air atau laut, transportasi udara, dan pipa. Pemilihan moda ini merupakan masalah penting, dipengaruhi oleh beberapa kondisi, ya. Kondisi geografis, kemudian kapasitas, frekuensinya, biaya atau tarif, availabilitas ketersediaannya, kualitas pelayanan, reliabilitasnya. Jadi sejauh mana pengirimannya tepat waktu, variabilitasnya, beserta reputasinya. Nah, ini misalnya perbandingan, ya, moda transportasi, prasarana yang dibutuhkan. Kalau menggunakan truk dan atau mobil, ini akan membutuhkan prasarana jalan raya, terminal, jembatan, timbang. Sedangkan moda transportasi kereta api, prasarana yang dibutuhkan rel dan stasiun. Kapal laut akan membutuhkan pelabuhan, pesawat udara akan memerlukan bandara, pipa memerlukan prasarana pipa. Karakteristik jangkauan transportasi. Jadi hal yang perlu diperhatikan mengenai local pickup dan delivery serta long haul movement. Jadi bagaimana distribusi long haul jarak panjangnya, moda apa yang digunakan. Kemudian untuk local pickup ini artinya pengambilan barang di gudang-gudang itu menggunakan apa. Nah, jadi ini juga diperlukan adanya strategi untuk manajemen distribusi angkutan logistik tadi. Untuk local pickup dan delivery, perusahaan biasanya menggunakan armada sendiri. Jadi misalnya untuk mengambil barang di gudang, katakanlah pengirimannya misalnya semen disimpan di terminal kargo.
dari terminal kargo, kemudian para distributor semen mengambilnya sendiri, melakukan local pickup. Kemudian mendeliverynya, jadi mendelivery artinya mengirimkannya ke toko-toko bahan bangunan ataukah toko swalayan dan sebagainya. Untuk long haul movement, jadi pergerakan jarak jauh, ini biasanya akan menggunakan penyedia jasa logistik ya, jadi pihak ketiga, ada logistik providernya. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan ya, misalnya produk mie misalnya, mie instan. Jadi dari Jawa ke Bali mereka akan menggunakan jasa penyedia jasa logistik. Ketika sudah sampai di Bali, di gudang di Bali, kemudian mereka menggunakan armadanya sendiri. Kelembagaan perusahaan angkutan mempunyai alat transportasi sendiri. Freight forwarder biasanya tidak mempunyai alat transportasi sendiri, tapi bertanggung jawab terhadap pengangkutan barang. Jadi freight forwarder ini adalah jasa-jasa pengiriman barang ya. Mereka biasanya tidak memiliki armada sendiri, jadi mereka bisa juga bekerja sama dengan pihak ketiga lagi. Faktor-faktor yang mempengaruhi transportasi yang pertama adalah mencakup jarak. Jadi berdasarkan jarak yang ditempuh, tentu akan dilihat efektivitasnya pengirimannya menggunakan moda apa. Volume atau beratnya. Beda ya volume dengan berat nantinya. Volume walaupun barangnya ringan bisa jadi dia volumenya besar. Kemudian berat, barangnya kecil bisa jadi dia berat. Nah, tentu yang masalah volumenya besar, barangnya juga berat. Kemudian kepadatan, maka ada faktor lain juga yang mempengaruhi adalah kepadatan, kemudian bentuknya. Apa pengaruh bentuk ini? Nanti akan terkait dengan kebutuhan armada, kebutuhan pengepakannya. Nanti sistem pengepakannya berdasarkan bentuknya. Kemudian kebutuhan kontainer juga berdasarkan bentuknya. Jadi berat barang, jadi sudah saya jelaskan seperti tadi ya. Semakin berat barang, biaya persatuan berat barang ini cenderung akan semakin murah. Kemudian tingkat kepadatan dan kemudahan bentuk ini akan terkait dengan sistem kontainer dan pengepakannya. Dengan bentuk kepadatan tertentu, tentu dia akan lebih mudah untuk proses pengepakan dan penyediaan kontainernya. Pertanggungjawaban dari transportasi logistik terkait dengan kerusakannya, traceability, kemudahan rusaknya, pencurian, ledakan, kebakaran, value per weight. Jadi barang yang dikirimkan ketika dia mengalami pencurian di jalan itu juga termasuk dari tanggung jawab freight forwardernya ya. Jadi tanggung jawab dari jasa pengiriman barangnya. Nah, ini kemudian bagaimana mendistribusikan satu barang dari titik A ke B, di mana di sini ada kebutuhan untuk pengiriman ke berbagai lokasi sebelum mencapai titik B. Maka lokasi mana yang harus dikirimkan terlebih dahulu. Jadi Anda misalnya bayangkan ya, misalnya mengirimkan aqua galon misalnya, dari distributornya menuju ke seluruh Bali. Nah, tentu ada yang satu jalur yang mengirimkan ke arah barat, satu jalur ke arah utara, satu jalur ke arah timur, ke arah selatan, dan seterusnya. Karakteristik moda transportasi yang pertama adalah kereta api. Jaringan pelayanan relnya terbatas ya, jadi tidak seperti jalan raya, dia langsung menghubungkan ke konsumernya. Namun keunggulannya ini bisa mengangkut barang yang berat dengan volume yang cukup besar. Karena dia mengangkut barang volume yang cukup besar, biasanya ongkosnya murah. Namun pengiriman dengan kereta api ini cenderung dia akan lebih lambat. Kemudian variabilitas delivery time, jadi waktu pengirimannya ini bervariasi cukup besar. Jadi seringkali tidak bisa sampai tepat waktu.
Kemudian jenis komoditas yang dapat diangkut terutama adalah dari sektor industri primer, hasil pertanian, tambang, dan lain-lain. Sehingga nanti ada kereta api khusus pertambangan ya, untuk membawa hasil-hasil tambang misalnya. Kemudian karakteristik barang yang diangkut yang tidak mudah rusak. Jadi karena kemampuan handling kereta api ini kurang bagus ya, bisa Anda bayangkan dari truk kemudian masuk ke nantinya kontainer masuk ke kereta api, dari kereta api dibongkar lagi, sehingga kalau barang yang cepat rusak dikirim dengan kereta api, ini tentu bisa potensial rusak sampai di tujuan. Kemudian yang kedua adalah penggunaan. Jadi jaringan pelayanannya tidak terbatas, bisa mengangkut barang yang cukup berat dengan ukuran barang tentu dibatasi ya. Seperti misalnya ke Pulau Bali, di mana Pulau Bali itu jalannya jalan kelas 2. Kelas 2 MST-nya adalah 8 ton. Jadi yang lebih dari MST 8 ton tidak boleh lewat di jalan-jalan di Provinsi Bali. Kemudian tidak terlalu murah, jadi sebenarnya biaya paket juga lebih mahal dari kereta api. Tapi performansi delivery time-nya ini lebih baik karena dia akan langsung ya sampai ke tempat tujuan. Jenis komoditas yang bisa diangkut itu bisa apa saja ya, karena bisa menggunakan kontainer-kontainer. Handlingnya juga cukup aman. Nah, jadi untuk pengangkutan kontainer ke atas truk dan sebagainya, pembongkarannya ini cukup aman. Sehingga saat ini pengiriman barang ya, kalau misalnya di Jawa mungkin kereta api lintas Jawa ya, dari Jawa Barat sampai ke arah Jawa Timur, mungkin kereta api lebih efisien. Tapi begitu ke Bali, mungkin yang lebih efisien adalah penggunaan truk. Kemudian penggunaan kapal laut. Jaringan pelayanannya ini sangat terbatas. Barang yang diangkut biasanya barang yang berat, ukurannya juga bisa fleksibel. Jadi kita lihat gambar ini, karena kapasitas kapal itu biasanya besar, maka dia akan kalau pengiriman barang itu sedikit, dia tidak efisien. Sehingga dia cenderung menunggu dulu sampai penuh baru berangkat. Nah ini yang masalah ya. Misalnya pengiriman barang dari Jawa ke Lombok misalnya. Kalau melalui jalur laut, mereka harus menunggu mengantri dulu supaya kapalnya penuh baru dikirim. Sehingga ini juga delivery time-nya bermasalah. Jenis barang yang bisa diangkut ini apa saja ya, baik yang cepat rusak maupun barang yang tidak cepat rusak. Tapi diprioritaskan adalah barang barang yang tidak mudah rusak, karena kita lihat sistem pengepakannya ini adalah menggunakan kontainer-kontainer. Angkutan udara, jadi pelayanannya itu terbatas. Barang yang diangkut ringan, ukuran kecil, jadi misalnya mengirim barang-barang yang nilainya berharga ya, termasuk juga surat dan sebagainya. Itu bisa menggunakan jalur udara, pengirimannya cepat sampai. Namun biayanya tentu paling mahal dibandingkan transportasi lainnya. Delivery time-nya baik ya, jadi sekarang dikirim ya sebentar lagi sudah sampai. Sistem handlingnya juga paling baik, sehingga bisa mengangkut barang-barang yang mudah rusak. Kemudian pipa ya, transportasi pipa termasuk misalnya pengiriman bahan bakar yang diperlukan untuk pesawat udara di Bandar Udara Ngurah Rai. Dari mana bahan bakarnya? Itu dari Pelabuhan Benoa. Bagaimana cara mengirimkannya? Apakah menggunakan truk atau menggunakan pipa? Tentu ini harus hitung-hitungan yang mana lebih efisien. Jadi yang dipakai adalah jalur pipa. Sehingga pengirimannya hanya untuk mengangkut gas dan cairan. Ini termasuk murah ya, walaupun investasi awalnya itu besar, tapi biaya persatuan produknya itu lebih murah. Variabilitas delivery time-nya ini lebih kecil karena dialirkan tanpa hambatan lewat pipa.
Ini adalah ranking performansi karakteristik operasi ya, misalnya dari biaya ini pesawat yang paling mahal, kemudian dari segi delivery time dengan pesawat yang paling baik. Dari segi ketersediaannya, ini misalnya menggunakan truk yang paling baik, yang paling banyak tersedia. Kemudian dari sendil kerusakannya, itu menggunakan pipa yang paling tidak bermasalah terkait kerusakan dan sebagainya. Ini contoh distribusi barang Surabaya Lombok yang melalui tol laut. Jadi PT ASDP Indonesia Ferry meluncurkan kapal jenis Roro rute Surabaya Lombok. Dengan adanya rute Lombok Surabaya ini akan mengurangi beban lalu lintas darat, kemudian kerusakan jalan terutama di Provinsi Bali juga akan menurun. Kemudian polusi juga berkurang, kemacetan dan kecelakaan juga akan berkurang apabila distribusi barang dari Jawa ke Lombok ini melalui laut. Termasuk juga ini akan meningkatkan perekonomian ya. Jadi adanya distribusi langsung ke laut Surabaya Lombok ini akan meningkatkan perekonomian Lombok secara lebih cepat. Nah, ini trip penyeberangannya ini adalah seperti ini, dan tentu akan berkompetisi. Kenapa saya menampilkan ini? Dia akan berkompetisi nantinya ketika akan melalui jalur darat. Tentu pihak dari segi di manajemen logistik yang mana lebih murah antara lewat laut atau lewat darat. Tentu ada kelebihan kelemahannya masing-masing. Ini adalah yang sudah ada ya, jadi ada KMP Legundi, di mana kapasitas angkutnya 60 unit truk besar. Sehingga truk besar yang akan mengirim barang dari Surabaya ke Lombok, sebelumnya lewat jalur darat, sekarang bisa lewat jalur laut. Dari segi keamanan, kemudian kenyamanan, tentu dia akan lebih baik. Lama perjalanan kalau dia lewat jalur darat itu sekitar 3 hari baru sampai ya. Dari Jawa ke Lombok lewat darat, istirahat dan sebagainya, ini 3 hari baru sampai rata-ratanya. Tetapi ketika lewat jalur laut itu cukup 22 jam, jadi sehari sudah sampai. Saya kira demikian ya materi perkuliahan hari ini terkait dengan transportasi logistik.